negara empat musim sering jadi incaran orang Indonesia nih. Salah satu yang dicari, ya salju. Nyobain sensasi kedinginan yang berbeda dengan dinginnya musim hujan. By the way, salju yang kita lihat warnanya putih tuh aslinya transparan loh. Karena salju memantulkan cahaya, jadinya kelihatan putih. Kenapa ya negara kita nggak ada salju? Salju kan sebenarnya air yang membeku tuh. Air jadi beku gara-gara suhu di langit yang dingin banget, sama kayak freezer. Sementara di negara kita jarang banget suhu di langit sedingin freezer. Bukan gak pernah ya, tapi jarang. Makanya kadang-kadang ada fenomena hujan es di negara tropis. Kalau sama-sama air membeku, kenapa yang turun bukan salju? Soalnya hujan salju dan hujan es terbentuk dari awan yang berbeda. Tapi kan di Indonesia ada salju juga. Tuh di puncak Kartens, pegunungan Jayawijaya di Papua. Ya, puncak Gunung Jayawijaya memang bersalju, tapi bukan gara-gara hujan salju ya. Salju di sana merupakan sisa es dari zaman purba, masih membeku karena suhu di puncak gunung sangat dingin. Tapi nggak sampai 0 derajat. Jadi tetap ya, negara tropis yang sinar mataharinya melimpah sepanjang tahun gak bakal ada hujan salju. Kacengku kita mau ngapain sih? Tadi kamu lihat nggak tuh? Kak Andi juara tuh main ski. Aku nggak mau kalah, aku juga mau main ski. Pokoknya titik. Hah? Main ski apaan Kacengku di Indonesia? Mana ada saljunya? Iya ada nih, nggak perlu pakai salju Nyil. Hah? Emang ada ya ski yang nggak pakai salju? Ada. Main ski, skipping. Sidak juga. Pantesan kerasaan Unyil nggak enak dari tadi. Mana kaki ngantor tegas segala lagi. Main ski Nyil, skipping. Negara tropis kayak Indonesia, wisata yang dijual adalah iklim hangat sepanjang tahun. Di negara 4 musim, salju jadi daya tarik untuk menghasilkan cuan. Salju banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Salah satunya bermain ski. Di Eropa, ski jadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di berbagai kejuaraan. Di Swiss dan Austria, arena ski saat musim dingin memberi pendapatan negara yang cukup tinggi. Gak semua tempat bersalju bisa dijadikan arena ski. Area untuk bermain ski harus punya hamparan salju berbukit supaya bisa berseluncur. Swiss bisa dibilang jadi salah satu surga untuk bermain ski. Soalnya banyak wilayah berlereng yang ideal banget untuk main ski. Salah satu arena ski yang sangat terkenal di Swiss bernama Crans Montana. Punya panjang trek hingga 140 km. Jalur seluncurnya juga cukup lebar, berliku dan curam di berbagai spot. Area yang menantang bagi pemain ski profesional. Untuk bermain ski di sini, bagusnya sih sekitar bulan November sampai Mei. Karena saljunya belum banyak mencair.
ujung sepatu ada semacam pengait yang bisa terpasang pada papan. Nah, siap meluncur deh. Meski hanya jalur menurun, pada jalur ski tetap ada petunjuk jalan agar pemain tidak tersesat. Katanya bermain ski seperti berkendara di jalan-jalan biasa. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah bermain ski, baiknya ambil kursus bermain ski dulu ya sebelum bermain di area umum seperti ini. Kacang gue kenapa gigil gitu sih? Ini loh Nyil, aduh esnya dingin banget Nyil. Lagi ada aja, makan es abis hujan gini. Tapi tenang aja Nyil, es ini nggak sedingin sikapnya dia. Kalau begini ceritanya, kacang gue nggak bisa nih aku ajak liburan musim dingin dan tinggal di hotel es. Oh enggak Nyil, esnya anget Nyil ternyata Nyil. Anget nih, nggak apa-apa, nggak masalah Nyil. Ya udah berarti kacang gue mau kan jalan-jalan? Mau banget. Ini dia, Unyil bakal ngajak jalan-jalan virtual ke hotel es. Ya, jalan-jalan virtual doang Nyil. Iya kacang gue. HP banget Unyil, virtual doang. Makan es aja dah. Main salju di suhu kurang dari 0 derajat Celcius aja. Udah kebayang dinginnya kayak apa? Apalagi kalau tinggal di rumah es. Berasa tinggal di freezer kali ya. Like this one, penginapan yang terbuat dari es di Norwegia. Dari depan sih kelihatan seperti penginapan biasa yang dibangun dari kayu. Tapi di bagian dalam penginapan semua terbuat dari es. Bukan sembarang es ya. Penginapan ini dibangun menggunakan es dari sungai yang membeku di Finlandia. Butuh waktu 5 minggu untuk membangun penginapan es kayak gini. Karena namanya penginapan, harus ada tempat tidurnya dong. Yang lagi-lagi terbuat dari es. Dilengkapi kantong tidur penghangat dan selimut bulu yang bikin hangat. Sekeliling penginapan ada pahatan es yang membuat suasana jadi artistik. Katanya nih, dari semua biaya pembangunan hotel, seniman es lah yang paling mahal bayarannya. Gak heran kalau mau nginep di hotel es ini mahal banget. Harganya lebih dari $1.000 Amerika per malam atau sekitar 20 juta rupiah. Kalau nggak kuat dingin atau nggak sanggup bayar semahal itu, bisa juga kok sekedar datang untuk melihat-lihat. Tetap ada biayanya sih, tapi ya nggak sampai 20 juta juga. Kalau dilihat, konsep bangunan hotel es mirip seperti iglo, rumah khas orang Eskimo. Bikinnya juga sama kok dari bongkahan es. Apa ibu kota Turki? Banyak yang suka salah nih. Karena sering muncul di berbagai media, Istanbul disangka sebagai ibu kota Turki. Padahal pusat pemerintahan Turki tuh ada di kota Ankara. Meski nggak sepopuler Istanbul, Ankara juga seru loh buat dikunjungi. Ini nih, salah satu lokasi yang jadi incaran turis kalau ke Ankara. Kawasan kota tua Hamamonu. Zaman dulu, rumah-rumah di Hamamonu merupakan tempat tinggal tokoh-tokoh penting. Sejak berubah status dari kesultanan menjadi republik, kawasan Hamamonu diubah jadi lokasi wisata. Bangunan lawas digunakan sebagai museum, hotel, dan restoran. Yap, berbagai makanan dan minuman khas Turki bisa kita coba di Hamamonu. Salah satu yang gak biasa adalah penyajian teh ala Turki. Teko yang dipakai bernama semaver. Terdiri dari 2 susun teko. Bagian atas berisi teh, bagian bawah berisi air panas. Kopi khas Turki juga harus dicoba nih. Soalnya cara penyajian kopi Turki nggak sekedar diseduh dengan air panas. Sama seperti di Indonesia, ngopi sudah jadi bagian budaya orang Turki loh. Bahkan orang Turki punya standar kenikmatan kopi sendiri.
Seperti kata pepatah Turki populer yang bilang, kalau kopi harus sehitam neraka, sekuat kematian, dan semanis cinta. Nah, yang bikin kopi Turki terkenal adalah cara penyajiannya. Kopi Turki dididihkan langsung bersama cesve, pot tembaga panjang khusus untuk membuat kopi. Hasilnya adalah kopi pekat dan kental yang super nikmat. Meski mirip espresso, kopi Turki jauh lebih nikmat kalau diseruput sedikit demi sedikit ya. Nggak sekali teguk ala espresso. Nah, generasi muda Turki punya cara tersendiri untuk menikmati kopi nih. Di sini, kopi diseduh di kedai yang berkonsep laboratorium kimia. Wah, seru nih kayaknya. Mulai dari proses menyeduh hingga penyajian kopinya melibatkan alat-alat yang biasa kita lihat dari lab kimia. Unik ya. Nah, untuk mendapatkan cita rasa kopi yang enak dan pas, biji kopinya gak cuma dari Turki aja nih, tapi didatangkan dari seluruh dunia, termasuk kopi Aceh. Di sini kita bisa memesan kopi hangat dingin ataupun tanpa ampas ya. Disediakan juga tambahan creamer, susu, dan coklat buat yang gak suka kopi hitam. Buat teman minum kopi, juga disediakan kue-kue modern dan roti khas Turki. Yap, orang Turki memang terbiasa ngopi sembari ditemani makanan manis. Tujuannya untuk meminimalisir rasa pahit. Next, kita ke kota terbesar di Turki, Istanbul. Bangunannya perpaduan Eropa dan Timur Tengah. Banyak yang bilang nih, Turki tuh separuh Asia, separuh Eropa. Nyatanya nggak setengah-setengah juga kok. 95% wilayahnya ada di Asia. Dan 5%-nya ada di Eropa. Di Indonesia banyak yang jual kebab khas Turki. Apakah kebab yang dijual di Indonesia sama persis kayak kebab asli di Turki? Kita kulineran di Taksim Square Istanbul. Come on! Di sini ada 3 macam kebab. Ada sapi, ayam, dan sosis. Bedanya sama kebab di Indonesia, kebab versi Turki disajikan dengan kentang, saus manis, dan mayones. Sebagai negara pengonsumsi daging terbesar kelima di dunia, orang Turki ahli mengolah daging. Doner kebab gini merupakan salah satu kreasi andalannya. Istilah doner berasal dari bahasa Turki yang artinya putaran. Daging doner ini memang dibuat dengan cara ditumpuk-tumpuk, sehingga mudah dipanggang dengan cara memutar. Seorang imigran Turki bernama Kadir Norman yang pertama kali memperkenalkan doner kebab pada tahun 1972 di Jerman. Berkat inovasinya, makanan kebab yang tadinya hanya disajikan di atas piring jadi lebih praktis. Dengan disantap bersama gulungan roti dan sayuran. Daging, lemak, dan daging giling disusun bergantian. Komposisi dagingnya tetap lebih banyak supaya padat dan gak mudah hancur. Dengan dibuat berlapis-lapis seperti ini, daging doner akan cepat matang saat dipanggang, mudah diiris, dan pastinya lebih empuk pas digigit. Rahasia kelezatan kebab bukan cuma dari cita rasa daging, tapi penggunaan rempah yang membuat kebab kaya rasa. Yap, Turki memang jadi salah satu gudangnya rempah-rempah lezat. Kita ke salah satu pasar yang khusus menjual rempah yuk. This is it, Misir Karsisi, pusatnya rempah di kota Istanbul. Misir Karsisi artinya pasar Mesir. Pasar ini dibangun menggunakan uang pajak yang dipungut dari Mesir. Berbagai jenis rempah ada di sini. Bumbu-bumbu masakan, bunga-bunga kering yang biasa digunakan untuk teh, sampai buah-buahan kering, semua ada. Mau nyobain langsung teh racikan bunga dan rempah? Juga bisa. Gak cuma di dalam bangunan pasar, di luar juga masih banyak pedagang yang menjual berbagai souvenir dan barang-barang khas Turki. Katanya sih harga barang di luar pasar lebih murah daripada di dalam. Satu lagi nih, pasar yang layak dikunjungi di Istanbul, Kapali Çarşı.
Kapalikarsi alias Grand Bazaar. Pasar terbesar dan tertua di dunia ini berisi lebih dari 3.000 pedagang. Setiap hari dikunjungi lebih dari 400.000 wisatawan. Harus ekstra hati-hati biar nggak nyasar. Soalnya ada banyak pintu masuk dan pintu keluar. Kayak labirin gitu deh. Urusan kuliner manis, Turki memang juaranya nih. Ada 3 sajian paling populer yang wajib dicoba wisatawan. Pertama, baklava. Pastry renyah dengan isian manis yang menggugah selera. Variannya ada banyak. Ada baklava pistasiu, baklava coklat, baklava walnut, dan baklava berbentuk bendera Turki. Adonannya dibuat dari tepung terigu dan pati gandum. Yang khas nih, adonan ini bakal digiling setipis mungkin hingga menjadi filo pastry. Adonan tipis tembus pandang yang bisa menggelembung seperti balon. Butuh waktu 6 bulan loh untuk menghasilkan filo pastry ini. Selanjutnya, pastry tinggal disusun, diberi isian, dan dimatangkan jadi baklava deh. Makanannya para sultan, yummy! Kedua, Turkish Delight. Makanan sejenis permen jeli bertabur kacang walnut, kenari pistachio gurih, dan juga gula. Rasanya dijamin manis dan enak. Bahan-bahannya menggunakan campuran air, asam sitrun, gula pasir, krim tartar, dan pati jagung. Untuk menambah rasa, ada tambahan air mawar dan aneka kacang-kacangan. Kacang pistachio merupakan kacang favoritnya orang Turki nih. Kacang ini mengandung karbohidrat loh. Pas banget kan dikonsumsi saat Ramadan. Bisa jadi booster energi cepat. Agar hasilnya bagus, sebelum dicetak, adonan harus didinginkan selama 2 hari penuh agar benar-benar menyatu. Emang ya menikmati kudapan enak itu butuh perjuangan. Ketiga, es krim. Es krim khas Turki dikenal unik karena gak gampang cair. Makanya penjual es krim Turki dikenal suka ngisengin pembelinya. Ini karena selain dibuat dari campuran gula dan susu, es krim khas Turki menambahkan bahan khusus bernama salep. Dibuatnya dari bubuk bunga anggrek. Inilah yang membuat es krim lebih keras dan lengket sehingga tidak cepat mencair. Tapi gak bakal merusak rasa es krimnya kok. Tetap yummy.